Salam Ibu Rita, saya mau izin bertanya, mengapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Mohon pencerahannya. Shalom semuanya, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan itu merupakan Paskah bagi kita umat Kristiani di seluruh dunia. Tuhan Yesus yang sudah ditemukan bangkit pada Minggu pagi oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya menjadi suatu lompatan tradisi baru dalam ibadah bagi seluruh umat percaya. Mayoritas gereja-gereja telah melaksanakan ibadah raya pada setiap hari Minggu sebagai anamnesis, peringatan akan kebangkitannya yang membawa kemenangan atas dosa yang akibatnya mati. Mati digantikan dengan kemenangan kekal, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang beriman. Olehnya kita dapat menyongsong bersama-sama langit baru dan bumi yang baru di alam yang kekal, di olam haba. Demikianlah hari Minggu menjadi hari yang spesial bagi umat Kristiani dengan pijakan Minggu Paskah. Kita semua menjadikan hari Minggu pada setiap pekan sebagai ibadah raya. Hari Minggu sebagai salah satu nama dari suatu hari dalam sepekan. Saya sangat menyukai terminologi bahasa Indonesia, Minggu. Sebuah kata yang diadopsi dari kata Portugis Domingo, artinya Tuhan atau Tuan. Jadi hari Minggu, harfiahnya adalah Lord's Day, hari Tuanku atau Tuhanku. Berasal dari bahasa Latin Dies Dominica, dan dari kata Dominica ini terbentuk kata Domingo, yang kemudian menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu Minggu, hari Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya adalah Kuriake Hemera, tertulis dalam Wahyu 1 ayat 10. Sebutan Kuriake Hemera, hari Tuhan, hari Minggu, bermula dari kalangan Kristen mula-mula. Ini bukan berasal dari nama-nama pekan Yahudi, bukan pula dari kalender kaum Eseni, bukan pula dari kaum pagan. Ini adalah murni istilah yang terjadi pada era kekristenan. Dalam Kristologi, ajaran mengenai Kristus, kebangkitan pada hari Minggu Paskah adalah sangat penting. Fakta bahwa Tuhan Yesus bernubuat akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga mempunyai siratan yang sangat penting bagi pribadinya. Pribadi yang dapat berbuat demikian adalah pribadi yang lebih besar daripada manusia-manusia biasa. Sebab dia adalah Allah yang inkarnasi ke bumi. Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus, menalar jelas kebangkitan Kristus sangat penting. Dia mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, katanya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ditulis dalam 1 Korintus 14 dan 17. Maksudnya ialah bahwa kekristenan adalah Injil dan Injil adalah kabar baik. Kabar baik bagaimana Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat manusia. Tapi jika Kristus tidak benar-benar bangkit, maka kita tidak mempunyai jaminan bahwa keselamatan kita terselesaikan. Kalau orang Kristen beribadah pada hari Minggu, bukan berarti orang Kristen mengubah Sabtu, yaitu Sabat mingguan Yahudi, menjadi hari Minggu. Ibadah hari Minggu bagi murid-murid Kristus lebih kepada perayaan kemenangan Kristus. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu. Itulah sebabnya orang-orang Kristen umumnya menamai ibadah pada hari Minggu sebagai ibadah raya. Apakah ibadah hari Minggu umat Kristen mengubah hari Sabat? Saya katakan tidak. Sabat tetap Sabat, walau orang Kristen tidak di bawah hukum Sabat, yang dimana orang Kristen dapat beribadah di hari apa saja, termasuk juga pada hari Sabat, hari Sabtu. Senin orang Kristen bisa melakukan misa atau ibadah. Hari Selasa, kita semua bisa melakukan ibadah atau misa. Misalnya ibadah pendalaman iman, Kamis ada ibadah doa malam, Jumat ada ibadah yang lainnya lagi, dan Sabtu yaitu hari Sabat akan selalu ada misa atau kebaktian pada gereja-gereja. Bisa ibadah pemuda, bisa ibadah yang lain-lainnya. Sedangkan bagi kita orang-orang Kristen, hari Minggu sebagai hari yang khusus, yaitu ibadah raya yang memperingati kemenangan Kristus sekaligus menjadi pengucapan syukur kita atas kesempatan keselamatan yang kita peroleh dengan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Kristen juga tidak menguduskan hari Minggu sebagaimana orang Israel menguduskan hari Sabtu, hari Sabat. Yang dimana dalam pengudusan hari Sabtu, di dalamnya terdapat sederetan larangan-larangan yang dilaksanakan pada hari Sabat. Jumlahnya ada 39 larangan kegiatan kerja. Jelas ibadah hari raya Minggu memiliki esensi yang berbeda dengan ibadah Sabtu, hari Sabat, yang dikuduskan oleh kalangan Judaism dan kalangan Kristen yang lebih memilih untuk beribadah pada hari Sabat ini. Dengan demikian,
realitas kebangkitan Kristus memiliki arti yang sangat dalam, yaitu kebangkitan-kebangkitan orang percaya yang juga amat penting. Pandangan Rabi Saul ialah bahwa jika orang mati tidak akan bangkit, maka kita boleh menerima semboyan. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Bagi orang yang percaya yang hidup di kehidupan di dunia masa kini, tidaklah itu berarti segala-galanya. Ada harapan kita yang terletak di tempat lain, yaitu di kekekalan. Dan harapan itulah yang memberikan kepada kita perspektif dan makna kehidupan yang mendalam. Kebangkitan Kristus dihubungkan dengan keselamatan orang-orang percaya seperti dikatakan, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25, dan juga kita bisa baca nanti dalam Roma 8 ayat 33 dan seterusnya. Kebangkitan Kristus dihubungkan dengan tindakan yang pokok, yang dengannya orang percaya diselamatkan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang terjadi terlepas dari kebangkitan. Hubungan kebangkitan dengan keselamatan tidak pula terhenti pada bagian ini saja. Rabi Saul bicara tentang keinginan mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Maka ia mendesak orang-orang di Kolose, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1. Rabi Saul sudah mengingatkan jemaatnya di Kolose bahwa mereka dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan dan di dalam sakramen yang sama mereka akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Kolose 2 ayat 12. Dengan kata lain, Rabi Saul melihat kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, diberlakukan atas orang-orang yang menjadi milik Kristus. Dan kebangkitan terus terjadi ketika kita menghadapi kematian tubuh. Dan itu akan menjadi titik awal di dalam kehidupan kita di kekekalan. Jelas bahwa makna kebangkitan bagi kita adalah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes 11 ayat 25, Vayomer elecha Yeshua, anochi hatekuma, vehachayim hama amin bi, yihye gam ki yamot. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kebangkitan Kristus membuahkan anugerah hidup yang kekal. Ini adalah dasar kepercayaan umat Kristen. Anugerah kehidupan yang kekal ini kita peroleh karena iman kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sebagaimana ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ki ahava raba ahav ha Elohim et haolam, ad asher natan et beno yahidu, lemaan asher lo yofat, kol hama emin, bo ki im yihye, chaye olam. Kehidupan yang kekal adalah suatu bukti anugerah Allah untuk keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Keselamatan tidak mungkin dapat kita lakukan dengan usaha kita. Terlalu sulit untuk kita capai. Akan tetapi, anugerah ini jangan dianggap murahan. Hanya karena diberikan secara cuma-cuma melalui darah Kristus di dalam kematiannya di kayu salib. Yang Allah inginkan adalah kita semua mau menerima anugerahnya dan hidup di dalam Kristus, dan ini jangan disia-siakan. Oke Ibu, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.